Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini ya. Pembahasannya yaitu mengenai analisis regresi linier ya. Jadi analisis regresi linier sebetulnya masih dekat ya dengan yang minggu lalu kita jelaskan, yaitu mengenai analisis korelasi linier ya. Jadi kalau yang kemarin korelasi itu fokusnya adalah kita menganalisis ya berkaitan dengan keeratan ya, keeratan suatu hubungan antar variabel ya. Misalkan hubungan antara variabel Y dengan variabel X gitu ya. Nah, ini lebih ke keeratan ya hubungan. Nah, kalau regresi ya, regresi ini analisisnya adalah lebih ke seberapa jauh ya pengaruh Y terhadap X gitu ya. Jadi yang ada di sini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat gitu. Jadi ketika kondisi X-nya ya pada kondisi tertentu ya, maka apa yang akan terjadi pada Y gitu ya. Kalau X-nya ada pada level tertentu, maka Y-nya akan seperti apa? Kalau X-nya pada angka tertentu, maka Y-nya akan berapa gitu ya. Nah, kira-kira hubungan yang seperti itu ya. Sehingga kita bisa memprediksi kondisi Y dengan apa yang ada pada variabel X-nya gitu ya. Kemudian kita masuk ke bentuk regresi linear yang sederhana ya. Ini yang sederhana hanya mengandung satu variabel bebas dan tentunya satu variabel terikat ya. Jadi misalkan X ya terhadap Y gitu ya. Ini X terhadap Y. Jadi hanya satu variabel bebas, ini variabel bebas ya X-nya atau variabel dependent. Y-nya ini adalah variabel terikat atau variabel dependent-nya ya. Nah, ini yang disebut sebagai linear sederhana. Jadi hanya mengandung satu variabel bebas gitu ya. Nah, kemudian bertujuan untuk menguji keberartian tadi ya, sejauh mana pengaruh ya terhadap atau variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Nah, kemudian hubungan sebab akibat ya bersifat linear. Jadi hubungannya ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat dan bersifat juga linear ya. Jadi tadi yang saya bilang ya, bahwa kondisi X ini akan mempengaruhi atau akan menyebabkan pada kondisi Y ya. Y ini X ini adalah variabel independen ya, X-nya ini adalah variabel terikatnya atau variabel dependennya. Kemudian hubungannya bersifat linear ya, jadi hubungannya bersifat garis ya. Jadi ketika digambarkan ini akan berbentuk pola garis ya, bukan kuadratik ya. Kalau kuadratik kan melengkung-melengkung ya, itu biasanya kuadratik. Tapi kalau ini hubungannya adalah linear. Kemudian, nah ini yang paling utama ya, dapat digunakan untuk mengestimasi ya atau menduga atau memprediksi ya nilai dari variabel terikat. Jadi karena tadi hubungannya adalah hubungan yang sebab akibat ya, maka variabel terikat itu bisa diestimasi atau bisa dilihat dari variabel bebasnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang kemarin korelasi itu fokusnya adalah ya korelasi kan mencari R ya atau mencari koefisien korelasi. Ini yang menggambarkan sifat hubungan baik itu positif ataupun negatif ya atau bersifat apa namanya ya positif atau negatif ya. Kemudian apakah bersifat apa namanya tuh sifat hubungannya ya erat ya keratan bersifat positif atau negatif. Kemudian juga menggambarkan keeratan hubungannya ya. Jadi dari mulai yang minggu lalu kita jelaskan ya -1 sampai dengan +1 ya. Jadi dari -1 ini adalah yang paling erat yang bersifat negatif, +1 adalah yang paling erat ya yang bersifat positif hubungannya. Di tengah-tengah ada 0 ini netral atau tidak mempunyai hubungan ya.
Jadi fokus dari korelasi ya, itu adalah mencari sifat hubungan dan keeratan hubungan. Kemudian kalau regresi ya, ini fokusnya itu adalah kita mencari yang namanya persamaan regresi ya. Persamaan regresi ini sangat terkenal ya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX gitu aja ya. Nah ini ya, jadi ini persamaan regresi ya, di mana A-nya ini itu bisa dicari dengan rumus ini ya. Kemudian B-nya ini dapat dicari dengan rumus ini ya. Nah, ini ya. Jadi A-nya rumusnya ini, B-nya ini, nanti kalau sudah ketemu A-nya tinggal dimasukkan ke sini, B-nya tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, sehingga menjadi suatu persamaan Y A plus BX ya. Ini misalkan ya, misalkan ada contoh begini ya. Katakanlah contohnya seperti ini ya. Berikut adalah data biaya promosi dan hasil penjualan dari bulan 1 sampai dengan bulan ke-5. Jadi ini bulan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. X ini biaya promosi, yaitu hasil penjualan. Jadi ketika ini cara membacanya data berpasangan ya. Jadi ketika mengeluarkan biaya promosi 2 miliar, maka yang didapatkan 8 miliar, 4 miliar, 9 miliar, 2 miliar didapatkan 7 miliar dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah data historical ya dari 5 bulan ke belakang ya gitu. Kemudian pertanyaannya, berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar. Nah, ketika ininya bulan ke-6-nya ya, ini kan 5, 6, yang dikeluarkan untuk biaya promosinya 5 miliar, maka berapa yang ada di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi ketika ininya 5 miliar, maka berapa yang ada di hasil penjualan. Jadi berapa hasil penjualan yang didapatkan ketika yang dikeluarkan adalah biayanya 5 miliar. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kan memprediksi ya, memprediksi. Jadi memprediksi bulan ke-6 ketika biaya promosinya 5 gitu ya, kira-kira gitu. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Ya. Penyelesaiannya adalah kita harus membuat persamaan regresinya ya. Ini saya kopikan ke atas ya. Nah, ini sama ya. Saya kopikan ke sini. Kita mau membuat persamaan regresinya ya, yang ini. Kita pertama mencari A, mencari B ya. A-nya itu adalah ini ya. Sigma YI ya. Y ini kan, Y ini Y. Sigma YI berarti yang mana? Nah, ini aja di total ya. Ini kan sigma dari Y gitu ya. Dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Nah, X kan ini ya datanya. Dikuadratkan berarti 2 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya. Nah, nanti totalnya ini adalah sigma XI kuadrat di sini ya. Ini kuadrat-kuadrat, totalnya di sini. Nanti kan dikalikan dengan ini ya. Kemudian dikurangi dengan sigma XI, berarti ini langsung di total ya. Kemudian dikalikan dengan sigma XI, berarti ini dikalikan dulu, nanti hasil perkaliannya ini di total sini ya. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyaknya pasangan data. Jadi ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan banyaknya data masing-masing ya, tapi data berpasangannya ada berapa ya. Kemudian sigma XI kuadrat. Sama seperti ini berarti ya. Nah, ini sama. Ini sama. Kemudian dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, sigma XI-nya sama dengan ini. Tapi nanti dikuadratkan. Jadi, beda dengan yang ini ya. Kalau ini mah dikuadratkan dulu baru ditotalkan. Kalau ini ditotalkan dulu baru dikuadratkan. Ya. Kemudian untuk B juga sama lah saya kira ya. Mirip-mirip seperti itu. Ya, tinggal posisinya aja ditukar-tukar ya. Baik, untuk tugasnya coba kalian dicoba ya mencari A berapa, B berapa. Kalau ada yang sudah, silakan ditunjukkan ke saya ya. Satu orang yang paling cepat menunjukkan A-nya berapa dan B-nya berapa, nanti akan dapat poin. Ya, paham nggak tugasnya? Paham, Pak. Ya. Coba silakan. Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Silakan untuk mencari A dan B-nya.
Dah. Itu paham. Eta saha eta tadi. Halo, ada yang sudah? OTW, Pak. Coba. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa ya.
Bisa Pak mau tanya Pak. Ya, gimana? Untuk X-nya itu diganti dengan tahunnya tadi ya Pak, yang promosinya ya? Tahun ke-6, bulan ke-6. Nantinya. Kamu udah X-nya dapat itu Y-nya diganti belum? dengan biayanya ya? Udah dapat Y-nya belum? Persamaan regresinya. Persamaannya berarti 6,6 X Pak. A-nya berapa A-nya? 5,6. A-nya 5,6. B-nya? B-nya 1. berapa? 1 Pak. B-nya 1. Oke, iya nanti X-nya diganti. Jadi pertama kita sudah ketemu persamaan regresinya ya. Y sama dengan 5,6 ya plus 1X. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi ini ya. Berapa hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar? Nah, tinggal nanti X-nya ini diganti dengan 5. 5 miliar. Jadi Y, katakanlah Y6 ya. Y bulan ke-6 sama dengan 5,6 tambah 1 kali 6. 1 kali 5 kali 6. Kenapa 6? Oh, 5 ya. Oh ya, 5. Ya, 5 miliar sama dengan 5,6 plus 5 kan? Berapa? 10,6. Nah, ini hasil estimasinya ketika mengeluarkan 5 miliar, maka yang akan didapat estimasinya adalah 10,6 miliar. Kira-kira gitu ya. Nah, ini penggunaan dari regresi. Ya, tadi kamu siapa? Oke, Pak. Oki Dharma. Ya. Coba perlihatkan jawabannya tadi mana oret-oretannya. Mana? Dekatin. Pakai HP ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oki Dharma kelas apa? TI 18E, Pak. TI 18E. Ya. Kelas E ya. Oke, jadi jawabannya betul ya. A-nya 5,6, B-nya 1. Ya. Tadi yang bilang nggak ngerti, siapa? Udah ngerti belum? Sah tadinya. Halo, yang lain? Abdul Latif Jarkasih, ada nggak nih orangnya? Iya, Pak. Ngerti nggak? Nanti yang ininya, Pak. Ngerti sedikit sih. Yang nggak ngerti apanya? Belum paham. Hah? Yang nggak ngerti yang X sama yang X sama Y-nya, Pak. Apanya tuh? X dan Y, kenapa? Apanya? Yang di jumlah, yang di ini ya, yang di kuadratinya. Yang mana sih? Di rumus maksudnya? Iya, Pak. Rumusnya, Pak. Yang di sini? Yang mana? Yang mana? Yang belum ngerti? X kuadrat ini. Hah? Siapa yang itu, Pak? Iya, yang itu. Nah, ini kan tinggal dikuadratkan aja.
X-nya dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 2 kuadrat 4 ya. 16, Iya, Pak. 4, 9, 16 gitu kan. Baru di total 20, 24, 33, 9. 9. 4, 9 ya. 9, Pak. Nah, kayak gitu. Iya, Ya, paham ya? paham, Pak. Ya, terus dicari ya. Hairul, Kenapa, Pak? ya paham nggak? Paham sih, Pak. Kurang cepet aja. Oke ya, udah paham ya. Tapi hasilnya sama. Iya, Oke. masih nyampe itu, Pak. Apa? A tadi A mau B setengah doang. Muhammad Afif. Namanya sama nih. Kemana ya? Ada nggak? Halo, 9. Muhammad Afif ini nggak ada nih. Oki Dharma tadi ya. Warca. Warca. Ya, hadir, Pak. Ngerti tuh? Dikit-dikit, Pak. Nggak ngertinya di mana Warca? Tadi baru nyampe A. Belum Sama, tapi apa ya? hasilnya. Belum A-nya berapa A-nya? di Dapat 5,6 nggak? Pak, duh. Oh, Nggak ini nggak, bukan ini. D-nya 1 ya, Pak? Hah? Iya. Bukan ini ya. Ya, nanti Iya. dilatih lagi ya. Latih lagi, silakan. Iya, Harus Pak. mendapatkan 5,6. Baik, ada pertanyaan nggak? Untuk hari ini? Enggak, Pak.